Halo semuanya, kami dari kelompok 1, saya Elvira. Aku Ani. Saya Sedin Gisela. Aku Elmi. Saya Talia. Aku Fanti Juanita. Saya Nina. Aku Helen. Aku Jessica. Aku Julia. Saya Satrio. Saya Gloria. Kelompok kami akan menjelaskan tentang soft skill dan peranannya dalam masa depan seseorang serta relevansi teori emotional intelligence dalam kehidupan saat ini, terutama tentang self-awareness, kesadaran diri. Yuk, mari kita simak video kami. Soft skill adalah keterampilan non-teknis yang esensial dalam era teknologi dan persaingan global, yaitu meliputi kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk membedakan diri dalam berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan mengelola diri. Soft skill dapat dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, refleksi diri, serta mentoring dan coaching. Meskipun hard skill sering sekali menjadi peran utama dalam sebuah perekrutan, tetapi soft skill juga sangat penting dalam adaptabilitas, berpikir kritis, kerjasama tim, dan komunikasi yang efektif. Mereka sangat berharga di era modern saat ini, karena mereka terus berkembang dan tidak bisa digantikan oleh mesin. Memiliki portfolio soft skill yang sangat kuat dapat membantu individu dalam meningkatkan karir jangka panjang dan bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif. Lalu, apa kaitannya peran soft skill dengan teori emotional intelligence dari Daniel Goleman? Menurut Daniel Goleman, peran soft skill terkait erat dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola dan menggunakan emosi secara efektif dalam interaksi sosial dan dalam menghadapi situasi tertentu. Goleman menyatakan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya bergantung pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada kemampuan untuk mengelola emosi baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan AI terdiri dari 5 dimensi yang saling terkait. Yang pertama, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan juga keterampilan sosial. Dengan meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri, maka kita akan bisa lebih baik lagi dalam mengelola emosi, memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, dan mengarahkan dorongan menuju pencapaian yang lebih baik. Dalam video psikoedukasi kali ini, kami akan membahas tentang self-awareness atau kesadaran diri, yang memungkinkan kita untuk memahami emosi, kekuatan, kelemahan, serta dorongan yang ada dalam diri kita. Self-awareness sendiri akan membantu kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan membantu kita untuk berinteraksi lebih efektif dengan orang lain. Melalui 4 adegan berikut, kami akan menunjukkan bagaimana pentingnya self-awareness dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Hari ini rasanya agak berat. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu, tapi aku tidak bisa mengidentifikasinya dengan pasti. Mungkin aku merasa sedikit cemas tentang presentasi tugas yang aku harus berikan minggu depan. Tapi, kenapa rasanya lebih dari itu? Aku tahu bahwa merasa cemas atau sedih itu hal yang wajar. Jadi aku harus membiarkan diriku merasakan emosi dengan sepenuhnya. Mungkin aku harus lebih sering meluangkan waktu untuk merenung dan juga berbicara kepada diriku sendiri. Aku akan mengambil langkah kecil setiap hari untuk membangun kesadaran diri dan juga kesejahteraan mentalku. Dan aku yakin aku tidak berjalan sendiri. Sudah saatnya aku menghadapi kenyataan tentang kelemahan-kelemahanku. Aduh, capek banget. Bisa-bisanya presentasiku hari ini kurang bagus. Tapi biasanya kalau nggak cocok bos langsung komentar. Tapi kali ini kok enggak ya? Mungkin aku aja yang terlalu overthinking. Sebenarnya itu kelemahanku. Aku sepertinya kurang bisa mengatur waktu dan terlalu overthinking. Mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Mulai sekarang, aku harus bisa untuk tidak terlalu overthinking dan harus bisa untuk mengatur waktu dengan baik supaya hasilnya juga nanti bisa lebih baik. Aku perlu mengingat apa kekuatanku, apa yang membuatku berbeda dan kuat,
Mungkin ada sesuatu yang bisa aku manfaatkan untuk menghadapi tantangan. Aku memiliki ketekunan yang kuat. Saya bisa bertahan dan terus mencoba meskipun menghadapi rintangan. Dan ada juga empati. Saya memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Itu adalah kekuatan yang berharga. Dengan ketekunan dan empati, saya bisa melangkah maju dan menghadapi apapun yang akan datang. Saya memiliki alat yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan dan membantu orang di sekitar saya. Aku harus mencari tahu apa yang benar-benar mendorongku. Apa yang membuatku begitu bersemangat dan berenergi untuk bertindak. Impianku untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, itu yang membuatku bangun setiap pagi dengan semangat. Saya ingin memberi dampak positif pada dunia. Selain itu, nilai-nilai keluarga yang kuat, seperti integritas dan empati, memberiku landasan moral yang kuat. Itu adalah dorongan yang membimbing setiap tindakanku. Dengan menyadari apa yang benar-benar mendorongku, aku memiliki pedoman yang jelas untuk bertindak. Aku harus tetap mengikuti impianku dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kuat. Sebagai penutup, kami mengambil kesimpulan bahwa soft skill dan teori emosional intelijen memiliki peran penting dalam kesuksesan individu di masa depan. Soft skill melibatkan kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan komunikasi yang krusial dalam menghadapi tantangan era teknologi dan persaingan global. Sedangkan EQ, terutama self-awareness, menekankan pentingnya mengenali dan mengelola emosi serta memanfaatkan kekuatan individu. Perkembangan kedua aspek ini menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja, mengelola stres, memperbaiki hubungan interpersonal, dan mencapai tujuan hidup serta kesejahteraan mental yang baik.